10 peluang bisnis pertanian, serta panduan lengkap untuk memulai usaha di industri pertanian. Tentunya masih di channel Informan 007 di segmen Berita Informan. Ya, di tengah hiruk pikuk dunia modern, Indonesia memiliki peluang bisnis di sektor pertanian yang sangat menjanjikan. Sebagai salah satu negara tropis di kawasan Asia Tenggara yang bisa kaya akan keanekaragaman hayati serta potensi sumber daya manusianya, mulai dari tanaman pangan, rempah, buah-buahan hingga komoditas eksotis seperti kopi dan coklat. Ya, Indonesia memiliki beragam potensi pertanian yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan secara berkelanjutan, dan dengan demikian potensi ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ya, untuk memahami dan mendalami terkait dengan peluang bisnis di bidang pertanian dan strateginya, mari kita akan jelaskan di dalam video ini. Ya, potensi pasar pertanian di Indonesia, di mana menurut laporan BPS, ekspor pertanian selama bulan Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,32% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan meningkat sebesar 0,11% dibanding dengan periode yang sama di tahun yang sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa sektor pertanian terus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia, baik dalam skala domestik maupun internasional, di mana permintaan terhadap produk pertanian juga terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ya, selain itu, karena keanekaragaman hayati yang melimpah di Indonesia juga memberikan dukungan besar bagi pengembangan berbagai sektor komoditas pertanian. Ya, pertanian menjadi sektor yang menawarkan berbagai macam peluang bisnis yang menarik dan beragam. Berikut adalah sejumlah peluang bisnis dalam bidang pertanian yang patut Anda coba ataupun kelompok Anda atau kelompok bisnis kalian bisa coba. Yang pertama itu tanaman obat atau herbal. Ya, tanaman obat menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pengobatan alami. Contoh tanaman obat yang bisa Anda budidayakan diantaranya yaitu jahe, kunyit, temulawak, sambiloto hingga lidah buaya. Ya, selain menguntungkan secara finansial, bisnis tanaman obat juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan alternatif pengobatan yang lebih alami. Selain itu, ekspor tanaman obat ini juga seringkali dilakukan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi industri pertanian di Indonesia. Yang kedua itu rempah-rempah. Ya, Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbaik di dunia dan ini menciptakan peluang bisnis yang besar dalam industri pertanian. Ya, melalui investasi dalam penanaman dan pengolahan rempah berkualitas tinggi, Anda dapat memasuki pasar global yang dapat memperoleh keuntungan yang substansial. Adapun sejumlah rempah yang cocok untuk dibudidayakan seperti lada, jintan, kayu manis, kapulaga dan cengkeh. Ya, meski terlihat sederhana, meningkatnya permintaan rempah organik dan berkualitas tinggi menawarkan peluang bisnis yang menarik. Yang ketiga itu sayur dan buah organik. Ya, sayur dan buah organik menjadi tren pertanian yang diminati oleh konsumen yang peduli dengan kesehatan dan lingkungan. Ya, melalui pemanfaatan metode pertanian organik yang ramah lingkungan, Anda dapat menawarkan produk-produk berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Untuk sayuran organik, Anda bisa menanam tomat, bayam, wortel, brokoli, dan kubis. Sedangkan untuk buah organik, beberapa contohnya adalah apel, jeruk, pisang, anggur, dan stroberi. Dan tak perlu khawatir, budidaya sayur dan buah organik juga sangat memungkinkan untuk dilakukan di lahan dan juga dengan modal yang terbatas. Yang keempat yaitu tanaman hidroponik. Ya, tanaman hidroponik menawarkan peluang bisnis yang inovatif di dalam pertanian modern. Melalui teknik ini, Anda dapat menghasilkan tanaman dengan efisiensi penggunaan air yang lebih tinggi dan tanpa memerlukan lahan yang luas. Ya, beberapa tanaman yang cocok untuk budidaya hidroponik diantaranya adalah selada, kangkung, bayam, tomat ceri, dan selada air. Ya, bisnis hidroponik juga dapat dilakukan di lingkungan perkotaan sehingga membuka peluang bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan lahan. Ya, melalui investasi yang tepat dalam infrastruktur dan pengetahuan teknis yang memadai, Anda dapat dengan mudah memulai bisnis tanaman hidroponik dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kelima itu bibit tanaman. Ya, produksi dan penjualan bibit tanaman menjadi bisnis yang penting dalam industri pertanian.
Ya, bisnis ini menjadi potensi untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan petani, dan hal ini didukung dengan adanya kebutuhan para petani terhadap pasokan bibit tanaman yang berkualitas dan stabil untuk keberlanjutan usaha pertanian mereka. Ya, saat ini bibit tanaman juga banyak dicari oleh pecinta tanaman yang bertujuan untuk pembelian pribadi. Ya, melalui penyediaan bibit tanaman berkualitas tinggi, Anda dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka, di mana bisnis ini menawarkan peluang untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan petani dan menjaga pasokan bibit tanaman yang stabil di pasar. Yang keenam itu budidaya tanaman hias. Ya, budidaya tanaman hias menawarkan peluang bisnis yang menarik seiring permintaan tanaman hias yang terus meningkat, baik untuk keperluan dekorasi maupun koleksi. Ya, Anda dapat menarik minat konsumen dan membangun merek yang kuat dalam kualitas industri ini dengan menawarkan berbagai jenis tanaman hias yang unik dan berkualitas tinggi. Ya, ada pun beberapa contoh tanaman hias yang populer dibudidayakan seperti bunga anggrek, tanaman palem, lidah mertua, keladi, dan aglonema. Ya, bisnis ini memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam desain dan pengembangan produk baru yang menarik. Yang ketiga itu greenhouse. Ya, greenhouse atau rumah kaca menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan dalam pertanian. Ya, seperti cuaca ekstrim dan serangan hama, bisnis greenhouse juga membuka peluang untuk berbagai jenis budidaya tanaman yang sebelumnya sulit dilakukan di lingkungan terbuka. Selain itu, greenhouse juga menghadirkan nuansa alami dan segar ke dalam hunian dan memberikan kesan estetis. Ya, dalam greenhouse Anda dapat menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, tomat, mentimun, dan paprika. Sementara itu terdapat juga buah-buahan seperti strawberry, melon, serta tanaman hias seperti anggrek dan mawar. Yang kedelapan yaitu agrowisata. Ya, bisnis agrowisata merupakan jenis usaha yang menggabungkan pertanian dengan pariwisata. Ya, bisnis ini mampu menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan bagi petani. Ya, pada umumnya konsep agrowisata menawarkan berbagai aktivitas menarik seperti panen buah-buahan, misalnya jeruk, apel atau stroberi, berkebun sayuran, berkunjung ke peternakan, dan berpartisipasi dalam kegiatan pertanian lainnya. Ya, peluang bisnis ini juga tentu harus didukung dengan pengelolaan fasilitas dan promosi yang efektif untuk menarik minat pengunjung. Yang kesembilan yaitu alat teknologi pertanian. Ya, perkembangan teknologi pertanian telah membuka peluang bisnis dalam penyediaan alat dan sistem otomasi. Ya, sebagai contoh, Anda dapat mengembangkan dan mendistribusikan alat-alat teknologi pertanian seperti sistem irigasi otomatis, drone pertanian untuk memantau udara, alat memotong rumput otomatis, dan mesin pengolahan tanah seperti traktor mini. Anda dapat membantu petani dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian mereka dengan menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras yang inovatif. Ya, bisnis ini juga melibatkan pelayanan pelanggan yang baik dan pelatihan untuk memastikan penggunaan teknologi yang maksimal. Yang ke-10 yaitu peternakan lebah dan produksi madu. Ya, peternakan lebah dan produksi madu menawarkan peluang bisnis yang sering dan seiring dengan tingginya permintaan terhadap produk lebah yang berkualitas tinggi. Ya, di mana dalam peternakan lebah Anda dapat memelihara berbagai jenis lebah seperti lebah Apis mellifera atau lebah lokal. Ya, selain memproduksi madu, bisnis ini juga memungkinkan untuk berbagai produk turunan lebah seperti lilin dan propolis yang memiliki nilai ekonomis yang optimal, dan produk-produk turunan lebah tersebut memiliki keberagaman manfaat dan kegunaan mulai dari bahan baku industri kosmetik, farmasi hingga bahan tambahan untuk makanan dan minuman. Ya, itulah peluang-peluang bisnis ataupun subsektor bisnis yang bisa dijalankan, tetapi juga kita harus mempertimbangkan strategi bisnis di dalam bidang pertanian, di mana dalam mengelola bisnis di bidang pertanian ini terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Berikut adalah beberapa mengenai terkait dengan strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu diversifikasi produk. Ya, diversifikasi produk merupakan strategi yang penting dalam bisnis pertanian untuk mengurangi resiko dan meningkatkan keberlanjutan. Ya, diversifikasi berarti memiliki beragam produk yang memungkinkan bisnis untuk dapat lebih fleksibel menghadapi perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, langkah ini juga dapat memperluas pasar dan meminimalkan risiko kerugian akibat berbagai faktor seperti cuaca ekstrim dan fluktuasi harga.
Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi. Yang teknologi dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari pemantauan pertanian secara real time seperti penggunaan sistem irigasi otomatis dan alat-alat pertanian yang canggih. Melalui pemanfaatan teknologi yang efektif, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan energi, meningkatkan kualitas hasil panen, serta mengoptimalkan biaya produksi dan risiko kerugian. Yang ketiga itu membangun jaringan dan kerjasama. Membangun jaringan dan kerjasama adalah dengan pihak-pihak terkait seperti petani lain, distributor, pengecer, dan lembaga keuangan adalah strategi yang penting dalam bisnis pertanian. Ini dapat memberikan manfaat akses yang lebih luas ke pasar, pembiayaan yang lebih mudah, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk menjadi kunci untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan memenangkan persaingan pasar. Ini dapat dilakukan melalui pemilahan bibit atau benih yang berkualitas, penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan, pemantauan dan pengendalian mutu secara ketat selama proses produksi, serta inovasi dalam pengolahan dan penyimpanan produk. Yang kelima yaitu menggunakan strategi digital marketing. Saat ini pemasaran digital sangatlah penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk. Langkah ini meliputi pemilihan saluran distribusi, penggunaan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk, serta pelaksanaan strategi harga dan promosi yang menarik. Selain itu, Anda juga dapat mendengarkan feedback dari pelanggan dan terus memperbaiki strategi pemasaran sesuai dengan tren pasar. Di sini kita harus menerapkan territory management seperti PDCA. Plan, do, check, action. Semuanya direncanakan dengan baik, dilakukan dengan baik, diperiksa dengan baik, dan dilakukan koreksi-koreksi terhadap kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah yang terjadi melalui metode controlling yang ketat. Tentunya ini dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan juga manajemen yang bermutu melalui sistem manajemen mutu mungkin. Salah satunya mungkin penerapan ISO 9001 itu bisa diterapkan di usaha-usaha pertanian untuk menjamin semua mutu dari produk itu bisa terjamin dengan baik hingga diserahkan atau sampai ke pelanggan. Tentu dengan memperhatikan proses input dan outputnya juga. Sebagai penutup yang menarik, mari kita fokus pada peluang bisnis pertanian, terutama dengan adanya tren bisnis yang berkembang dan potensi pasar yang terus meningkat, mulai dari budidaya tanaman obat, hidroponik, buah dan sayur organik, hingga alat-alat teknologi pertanian. Sejumlah peluang ini dapat mendatangkan peluang pasar dalam bisnis pertanian, dan peluang tersebut tentunya juga harus diikuti dengan strategi pemasaran produk yang optimal. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan terkait dengan peluang bisnis serta strategi-strategi yang bisa diterapkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.